Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi pada materi kalkulus integral. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang integral parsial. Integral parsial diberikan dua buah fungsi U dan V, berturut-turut turunannya adalah U aksen dan V aksen. Maka berlaku pada konsep turunan, U dikalikan V jika kita turunkan akan kita peroleh U aksen V ditambah U kali V aksen. Kalau kita integralkan kedua ruas seperti ini, maka akan kita peroleh U dikalikan V, dan ruas kanannya itu integral U aksen V ditambah integral U V aksen. Suku yang pertama pada ruas kanan dan suku yang kedua pada ruas kanan itu salah satunya kita pindah ke ruas kiri, sudah jadi rumus integral parsial. Oke, misalnya gini, U aksen V nya kita buat tetap, dikurangi dengan disitu integral U aksen V, maka integral UV aksen itu kita pindah ke ruas kiri, kita peroleh seperti ini ya. Inilah konsep integral parsial. Oke, untuk memahami rumus ini lebih lanjut, kita langsung ke panduan dan contoh. Panduan menyelesaikan integral parsial. Nanti dalam soal integral parsial berbentuk seperti ini. Langkah yang pertama yaitu menentukan fungsi U, di mana fungsi U biasanya memiliki ciri-ciri jika diturunkan dua kali atau lebih akan sama dengan 0, maka dia adalah U. Tetapi pada kasus tertentu U itu kalau kita turunkan ternyata tidak mungkin sama dengan 0. Kasus tersebut nanti kita lihat pada contoh ya. Langkah yang kedua yaitu menentukan V aksen, di mana V aksen secara otomatis kita temukan ketika U sudah terpilih, dan rumus yang kita gunakan ini tadi, integral UV aksen sama dengan U kali V dikurangi integral U aksen V. Berikut saya berikan contoh memilih U dan V aksennya ya. Pada kasus integral X pangkat NE pangkat AX dx, nah pada di sini ada dua buah fungsi X pangkat N dan E pangkat AX. Pada kedua fungsi tersebut maka kita pilih U nya adalah X pangkat N. Nanti kalau kita turunkan sampai beberapa kali dia pasti akan sama dengan 0, dan dv nya itu E pangkat AX dx, dia otomatis ditentukan. dv itu sama saja dengan V aksen ya. Contoh berikutnya X pangkat N sin AX dx, ini U nya ya tetap X pangkat N, dan dv nya atau V aksennya sin AX dx. Contoh selanjutnya E pangkat AX cos BX. Nah pada kasus ini U itu kalau diturunkan tidak mungkin sama dengan 0, karena kita boleh kalau di sini saya tuliskan U nya itu cos BX dan dv nya itu E pangkat AX dx. Pada kasus yang ini U nya boleh kita memilih E pangkat AX boleh, dv nya di sini cos BX dx juga boleh, bebas ya, karena keduanya bisa kita turunkan dan kita integralkan dengan mudah. Oke, untuk memahami lebih mendalam tentang integral parsial, maka kita langsung menuju contoh soal saja. Oke, contoh yang pertama, di situ integral X dikalikan X plus 1 dipangkatkan 3. Dalam menyelesaikan soal integral parsial itu ada dua cara ya. Yang pertama dengan cara biasa dan yang kedua dengan cara cepat. Oke, kita selesaikan menggunakan cara biasa terlebih dahulu. U nya itu sama dengan X dan dv nya atau V aksen di sini kita misalkan X ditambah 1 dipangkatkan 3 dx. U nya kita turunkan du, maka ruas kanan diperoleh 1 dx, dan dv nya kita integralkan, ini kita peroleh X ditambah 1 dipangkatkan 4 per 4. Oke, sekarang kita punya du dan kita punya V. Ingat tadi rumusnya integral U aksen V, UV aksen kan tadi seperti ini. Ini kita peroleh U dikalikan V dikurangi integral U aksen V, seperti ini ya.
Maka dari sini ingat V aksen itu di V ya. Oke, langsung saja U kali V, berarti U nya itu X, V nya itu X ditambah 1 dipangkatkan 4 per 4 dikurangi, di situ integral dari U aksen V. U aksen itu sama saja dengan DU, berarti di sini U aksennya sama saja dx ya, dan V nya itu X ditambah 1 pangkat 4 per 4. Oke, dari sini bisa kita tuliskan X dikalikan X tambah 1 dipangkatkan 4 per 4. Suku keduanya ini bisa langsung kita integralkan. X ditambah 1 ini pangkat 5 dibagi dengan pangkat per 4 nya tadi tetap di sini plus C, sehingga bisa kita tuliskan X ditambah 1 dipangkatkan 4 per 4 dikurangi X ditambah 1 dipangkatkan 5 per 20 ditambah C, dan ini adalah hasil yang kita cari. Ini jika kita menggunakan cara biasa. Selanjutnya, bagaimana ketika kita menggunakan cara cepat? Tadi U dan dV nya sudah kita tentukan ya, U nya itu X, dV nya X ditambah 1 dipangkatkan 3 dx. Oke, caranya, oke, X nya kita turunkan menjadi, kita peroleh 1 kita turunkan, kita peroleh 0. Selanjutnya X ditambah 1 dipangkatkan 3 ini kita integralkan. X ditambah 1 ini pangkatnya jadi 4 per 4. Selanjutnya kita integralkan lagi sehingga kita peroleh X ditambah 1 pangkat 5 per 4 dikalikan 5. Selanjutnya proses pengintegralan kita hentikan karena banyaknya proses pengintegralan yang ada di sini itu sama dengan banyaknya proses turunan di sini ya. Oke, selanjutnya cara menentukan hasilnya, ini kita kalikan tandanya plus, ini kita kalikan tandanya min. X dikalikan X ditambah 1 pangkat 4 per 4 dikurangi, ini ya tandanya 1 dikalikan X ditambah 1 dipangkatkan 5 per 20 ditambah C. Kalau kita bandingkan ternyata hasilnya sama. Oke, saya yakin teman-teman pasti memilih cara yang kedua. Kalau bisa teman-teman cara memahami kedua cara ini. Oke, pada contoh yang kedua ini hampir sama ya polanya dengan contoh yang pertama. Jadi kita kerjakan menggunakan cara yang cepat saja agar videonya tidak terlalu panjang. Cara biasanya nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri. Oke, U nya kita pilih 5X dan V aksennya atau dV kita pilih X ditambah 1 dipangkatkan sepertiga. 5X kita turunkan 5 kita turunkan 0. X ditambah 1 pangkat sepertiga. Itu kalau kita integralkan diperoleh X ditambah 1 dipangkatkan sepertiga ditambah 1, jadi kita peroleh 4 per 3, berarti di sini dibagi 4 per 3. Oke ya, saya tuliskan 4 per 3 dulu. Kita integralkan lagi, kita peroleh X ditambah 1 kita pangkatkan 4 per 3 tambah 1, 7 per 3. Nanti kita bagi dengan 4 per 3 dikalikan 7 per 3. Oke, banyaknya turunan dengan banyaknya integral sudah sama. Sekarang kita kalikan, di sini tandanya plus, yang ini tandanya min, sehingga kita peroleh hasil 5X dikalikan dengan X ditambah 1 4 per 3 dibagi 4 per 3 dikurangi dengan 5 dikalikan dengan X ditambah 1 pangkat 7 per 3 per 4 kali 7 28 per 3 kali 3 9, di sini plus C, sehingga bisa kita tuliskan di sini 4 per 3 nya kita jadikan
3-nya kita pindah ke atas ya, diperoleh 15x, x ditambah 1, 4/3 dibagi 4, dikurangi 9 kali 5 itu 45, 45 dikalikan x ditambah 1 pangkat 7/3, di sini per 28 plus c. Oke, kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Oke, pada contoh yang ketiga polanya masih sama dengan contoh pertama dan contoh kedua ya. Ini kita langsung menggunakan cara cepat saja. Ini 7x dan 4x min 1 adalah dv-nya. Oke, langsung ini kita turunkan, 7x nya kita peroleh 7, kita turunkan lagi kita peroleh 0. Ini 4x nya pangkat setengah, kita integralkan jadinya 4x min 1. Di sini pangkat setengah tambah 1 berapa? Setengah tambah 1 itu 3/2. Berarti di sini kita bagi dengan 3/2. Kita bagi lagi dengan siapa? Dengan turunan dari fungsi yang ada dalam akar 4, seperti itu ya. Oke, sehingga ini bisa kita sederhanakan dulu saja. Ini 4x min 1 dipangkatkan 3/2. 3/2 dikalikan 4 itu sama saja dengan di sini 6. Oke, kita integralkan lagi bentuk yang ini, nanti kita peroleh 4x min 1 dipangkatkan berapa? 3/2 tambah 1 diperoleh 5/2. Maka di sini hati-hati 6-nya kita tuliskan dulu. Kita bagi dengan siapa? Turunan dalam akar 4. Kita kalikan dengan siapa? Pangkatnya yaitu 5/2. Atau kalau kita sederhanakan, kita peroleh 4x min 1 dipangkatkan 5/2 per ini tinggal 2, 60. Oke, ini saya tandai, ini nanti yang kita gunakan ya. Oke, nanti ini kita kalikan, tandanya harus positif. Ini kita kalikan dan diawali dengan tanda negatif. Oke, hasilnya bisa kita tuliskan di sini 7x kita kalikan dengan 4x min 1 dipangkatkan 3/2 dibagi dengan 6. Diawali dengan tanda negatif. Ini di situ 7 kita kalikan dengan 4x min 1 pangkat 5/2 kita bagi dengan 60 ditambah c. Oke teman-teman, ini adalah hasil yang kita cari ya. Monggo nanti kalau teman-teman memang mau merubahnya ke dalam bentuk akar silahkan ya. Oke, kita lanjutkan pada contoh 4. Oke, pada contoh yang keempat polanya masih sama dengan contoh 1, 2, 3, cuman pada fungsi dv-nya atau v aksennya itu berupa fungsi trigonometri. Oke, di sini x yang kita integralkan, di sini sin 2x min pi. Oke, u-nya kita turunkan 1, 0, yang dv-nya atau v aksen kita integralkan diperoleh min cos 2x min pi dibagi sudut. Integral dari sin itu min cos ya. Oke, selanjutnya min cos 2x min pi per 2 ini kita integralkan lagi diperoleh sin 2x min pi. Min yang ini itu berasal dari min ini ya, bukan dari proses pengintegralan. Oke, dia kita bagi dengan siapa? 2 yang ini kita tuliskan tetap dibagi dengan turunan dari sudut. Selesai, kita tinggal menentukan hasilnya. Ini kita kalikan, ini kita kalikan, diawali tanda positif, diawali tanda negatif. X dikalikan min cos 2pi itu ya, atau cos 2x min pi. Oke, karena ada negatif diawali tanda positif, di sini berarti negatif. Kita bagi dengan 2. Selanjutnya kita awali dengan tanda negatif. 1
dikalikan dengan min sin 2x min pi per 4. Berarti negatif kali negatif, di sini kita peroleh positif, sehingga kita peroleh 1 itu sin 2x min pi dibagi 4 ditambah c. Oke, ini adalah hasil yang kita cari. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh yang kelima. Oke, pada contoh yang kelima di sini kita nanti akan melakukan integral parsial tingkat 2 ya. U sama dengan 3x kuadrat ditambah 5. dv nya atau v aksennya itu cos 3x plus 2 dx. Selanjutnya U kita turunkan, kita peroleh du sama dengan 6x, dan dv nya kita integralkan, kita peroleh v sama dengan sin 3x ditambah 2 dibagi turunan dari sudut. Dengan menggunakan rumus yang tadi ya, ini integral U aksen V, maka U kali V berarti di sini 3x kuadrat ditambah 5 kita kalikan dengan sin 3x ditambah 2 per 3 dikurangi integral U aksen V. U aksennya adalah 6x dx, sehingga kita peroleh di sini 6x sin 3x ditambah 2 dx. Jangan lupa ada per 3-nya di situ, per 3, sehingga ini kalau kita coret nanti diperoleh 2 ya. Oke, selanjutnya pada suku yang kedua ini, karena masih belum bisa kita integralkan secara langsung, maka kita harus melakukan permisalan untuk yang kedua kalinya, yaitu U1 sama dengan 2e, dv1 itu sama dengan sin 3x ditambah 2. U1 ini kalau kita turunkan diperoleh du1 yaitu 2 dx, dan dv1 ini kalau kita integralkan diperoleh v1 ini sama dengan min cos 3x ditambah 2. Jangan lupa dibagi turunan dari sudutnya yaitu 3, sehingga hasilnya bisa kita tuliskan di sini 3x kuadrat ditambah 5, kita tuliskan tetap dulu sin 3x ditambah 2 ini juga tetap per 3. Oke, baru di sini kita tuliskan proses yang suku kedua. Ini kita tutup kurung, masih sama menggunakan rumus yang ini ya. U1 kali V1, U1 kali V1 kita peroleh min 2x dikalikan cos 3x plus 2 per 3 dikurangi dengan U aksen V, berarti U aksen V berarti du1 dikalikan V1, sehingga kita peroleh integral 2 min kali min dari cos itu ya, sehingga di sini plus 2 per 3 cos 3x plus 2 dx. Oke, ini tutup kurung. Oke, selanjutnya pada suku ketiga ini bisa kita selesaikan ya, kita integralkan secara langsung kita tuliskan 3x kuadrat ditambah 5 sin 3x plus 2 per 3 min kali min plus ini 2x cos 3x plus 2 per 3 plus dikalikan min di sini 2 per 3 sin 3x ditambah 2 plus c. Jangan lupa dibagi dengan turunan dari sudut yaitu 3, jadinya nanti 2 per 9 ya. Oke, ini integral parsial tingkat 2 dengan cara biasa. Sekarang kita coba kerjakan dengan cara cepat. U nya kita turunkan, kita peroleh 6x, kita turunkan lagi kita peroleh 6, kita turunkan lagi kita peroleh 0, dan dv nya atau v aksennya ini kita integralkan, kita peroleh sin 3x ditambah 2 kita bagi dengan turunan dari sudut 3. Sin kita integralkan lagi, kita peroleh min cos 3x ditambah 2 kita bagi dengan turunan dari sudut, dan ini jangan lupa ya kita tuliskan tetap, jadinya 9 nanti di sini
Min cos kita integralkan lagi, kita peroleh min sin 3x ditambah 2 dibagi dengan 9 dikalikan turunan dari sudut, yaitu 27. Selanjutnya kita kalikan seperti ini ya, diawali tanda plus, diawali tanda negatif atau min, diawali tanda plus lagi. Pokoknya yang ini selalu bergantian ya, tandanya plus min gitu. Oke, langsung saja kita tuliskan hasilnya. Yang pertama di situ 3x kuadrat ditambah 5 dikalikan dengan sin 3x plus 2 per 3. Suku yang pertama sama. Selanjutnya diawali dengan tanda negatif. Terus di sini cosnya juga ada bertanda negatif, maka di sini jadi positif 6x cos 3x ditambah 2 per 9. Ini kalau kita sederhanakan diperoleh 2 per 3 x 2 per 3x cos 3x plus 2. Suku kedua sama. Suku yang ketiga diawali tanda positif, tetapi di sini negatif. Kalau kita kalikan jadinya negatif. 6 dikalikan sin 3x plus 2 per 27. Ini kalau saya bagi 3 diperoleh 2, di sini 3, di sini 9 ya, maaf, ini plus C. Suku yang ketiga juga sama, 2 per 9 sin 3x plus 2. Oke teman-teman, pada contoh 5 ini memang terasa mudah ketika kita menggunakan cara cepat ya. Tetapi ya jangan lupa teman-teman harus memahami integral parsial tingkat 2-nya. Nanti ada tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan pada contoh yang ke-6. Oke, pada contoh yang ke-6 kita langsung kerjakan dengan cara cepat ya. Di sini x pangkat 3 ditambah 1 e pangkat 3x. Oke. Ini nanti integral parsial tingkat 3 ya. X pangkat 3 ini kalau kita turunkan nanti kita peroleh 3x, kita turunkan kuadrat ya, kita turunkan lagi diperoleh 6x, kita turunkan lagi diperoleh 6, kita turunkan lagi diperoleh 0 sampai 4 proses penurunan. Berarti integralnya nanti juga 4 proses pengintegralan. Oke, ini kita integralkan diperoleh e pangkat 3x per 3. Kita integralkan lagi e pangkat 3x per 9. E pangkat 3x per 9 kali 3 27. Kita integralkan lagi e pangkat 3x per 81. Oke, selanjutnya ini kita kalikan, diawali tanda plus, kita kalikan diawali tanda min, kita kalikan diawali tanda plus lagi, kita kalikan diawali tanda min lagi. Oke, sehingga hasilnya bisa kita peroleh x pangkat 3 ditambah 1 dikalikan e pangkat 3x per 3 diawali tanda negatif. Di sini 3x kuadrat e pangkat 3x per 9 diawali tanda positif. Di sini 6x dikalikan e pangkat 3x per 27 diawali tanda negatif lagi, 6 dikalikan e pangkat 3x per 81 ditambah C. Itu adalah hasil yang kita cari. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh yang ke-7. Oke, pada contoh yang ke-7 ini lebih mudah daripada contoh yang ke-6 ya. Ini tingkat 2 parsialnya x kuadrat, di sini e pangkat 3x. Ini kalau kita turunkan diperoleh 2x, kita turunkan lagi diperoleh 2, turunkan lagi diperoleh 0. Yang ruas kanan e pangkat 3x kita integralkan di sini per 3 e pangkat 3x per 3 kali 3 9 e pangkat 3x. Di sini kita integralkan diperoleh 9 kali 3 27. Sehingga hasilnya ini kita kalikan tandanya plus, ini kita kalikan tandanya min, ini kita kalikan tandanya diawali tanda plus lagi. Oke, bisa kita tuliskan x kuadrat dikalikan e pangkat 3x per 3 diawali tanda negatif
2x E pangkat 3x per 9 ditambah 2 dikalikan E pangkat 3x per 27 ditambah C. Oke, selanjutnya contoh 8. Di sini kita memiliki E pangkat 2x sin pangkat 2x. Pada kasus ini kita tidak akan menemukan U yang jika diturunkan sama dengan 0 ya. Ini keduanya bisa kita jadikan U, satunya dv. Oke, kita pilih saja di sini U-nya sama dengan E pangkat 2x dan dv-nya atau v aksennya itu sin pangkat 2x. Nanti teman-teman boleh mencobanya untuk U-nya sin 2x, dv-nya E pangkat 2x ya. Ini kita turunkan, du sama dengan E pangkat 2x, di sini kita kalikan 2 dx. 2 yang ini merupakan turunan dari pangkat. dv-nya ini kita peroleh v, kita integralkan sin 2x nya kita peroleh min cos 2x per 2, sehingga kita bisa menggunakan rumus tadi U kali V dikurangi integral U aksen V. U kali V berarti kita peroleh min E pangkat 2x cos 2x per 2, minnya dari cos ya, dikurangi integral U aksen V. U aksennya 2E pangkat 2x, 2x dikalikan dengan min cos, berarti di sini jadi plus cos 2x dx, ini per 2, ini bisa kita coret. Selanjutnya suku yang kedua ini belum bisa kita selesaikan, maka kita misalkan lagi U1 sama dengan E pangkat 2x, dv1 sama dengan cos 2x dx. U1 kita turunkan diperoleh du1 2E pangkat 2x, dv1 kita integralkan diperoleh v1 ini sama dengan sin 2x dibagi turunan dari sudutnya yaitu 2. Dari sini baru kita bisa memprosesnya lagi, min E pangkat 2x cos 2x per 2. Oke, untuk menyelesaikan ini kita masih gunakan rumus yang tadi, ini ditambah dengan U kali V, berarti U1 kali V1, E pangkat 2x dikalikan V1 nya sin 2x per 2 dikurangi dengan integral U aksen V. U aksen itu du1, sehingga kita peroleh 2E pangkat 2x sin 2x per 2 dx. Oke, ini kita coret. Suku yang ketiga ini ternyata kita memperoleh bentuk soal ini. Coba E pangkat 2x sin 2x dx, sehingga suku yang ketiga ini kita pindah ke ruas kiri, ketemu dengan dia, kita peroleh 2 kali integral E pangkat 2x sin 2x dx, dan ruas kanannya itu min E pangkat 2x cos 2x per 2 ditambah E pangkat 2x sin 2x per 2. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 2, akan kita peroleh E pangkat 2x sin 2x dx sama dengan min, ruas kirinya 2 nya habis, ruas kanannya E pangkat 2x cos 2x per 2 ditambah E pangkat 2x sin 2x, maaf ini per 4 ya, per 4, ini juga karena dibagi 2, ini juga per 4 plus C. Oke, ini adalah soal yang dicari, ruas kanan ini adalah hasil. Oke, kita sebut aja ini adalah integral parsial tidak beraturan, dan ketika menjumpai bentuk integral parsial yang seperti ini, saya sarankan nanti teman-teman untuk menggunakan cara biasa ya. Walaupun yang contoh 8 ini kita kerjakan
bisa kita kerjakan dengan cara cepat, tapi ada sedikit perbedaan dengan cara cepat yang biasanya. Kita lanjut ke contoh 9. Oke teman-teman, contoh 9, integral sekant pangkat 3x. Ini merupakan kasus yang sebelumnya tidak bisa kita selesaikan, salah satu kasus yang tidak bisa diselesaikan menggunakan teknik integral substitusi maupun cara biasa ya. Dan pada kasus integral parsial ini, integral sekant pangkat 3x ini termasuk pada kasus integral parsial yang tidak beraturan, sehingga kita harus menggunakan cara biasa. Oke, kita rubah dulu menjadi integral sekant x dikalikan sekant x kuadrat dx. Oke, kita misalkan u nya sama dengan sekant x, dv nya sama dengan sekant kuadrat x dx. Kita turunkan diperoleh du, sekant x kita turunkan diperoleh sekant x tangen x dx. dv kita integralkan diperoleh di sini tangen x. Kita masih menggunakan rumus yang tadi ya, sama dengan u dikalikan v dikurangi integral u aksen v, sehingga kita peroleh u kali v itu sekant x dikalikan tangen x dikurangi integral u aksennya berarti du sekant x tangen x dx dikalikan v nya tangen x, berarti di sini kuadrat dx. Oke, bentuk ini kita proses lagi. Oke, kita peroleh sekant x tangen x nya tetap dikurangi integral sekant x tetap, tangannya kita rubah menjadi sekant kuadrat x dikurangi 1 dx. Oke, dari sini kita peroleh sekant x tangen x min sekant pangkat 3 x, di sini ada integralnya dx, min dikalikan min diperoleh plus sekant x dx, maaf integral ya. Selanjutnya suku yang kedua ini kita pindah ke ruas kiri, dimana pada ruas kiri ada siapa? Ada soal, yaitu integral sekant pangkat 3x dx. Kalau ini kita pindah ke ruas kiri, berarti akan menjadi penjumlahan integral sekant pangkat 3 ditambah integral sekant pangkat 3, sehingga diperoleh 2 kali integral sekant pangkat 3 x dx sama dengan sekant x tangen x ditambah suku yang ketiga ini kalau kita integralkan diperoleh ln harga mutlak dari sekant x ditambah tangen x, di sini ditambah c, sehingga integral dari sekant pangkat 3 x dx ini akan sama dengan sekant x tangen x ditambah ln harga mutlak dari sekant x plus tangen x ditambah c. Dan jangan lupa ini kita bagi dengan 2, duanya berasal dari sini. Oke teman-teman, kita lanjutkan satu contoh soal lagi, masih berkaitan dengan integral parsial tidak beraturan ya. Contoh yang ke-10, integral dari ln x dx. Seperti yang pernah saya sampaikan ketika kita membahas integral logaritma natural, untuk integral ln x kan tidak saya bahas sama sekali ya. Kenapa? Karena untuk pembuktian integral ln x itu membutuhkan teknik parsial. Karena integral ln x ini termasuk integral parsial tidak beraturan, maka di sini kita misalkan u-nya sama dengan ln x, dv-nya itu sama dengan dx. Sehingga kalau u kita turunkan diperoleh du, dan x kita turunkan diperoleh per x dx, dan dv kalau kita integralkan kita peroleh x. Selanjutnya dari sini kita gunakan rumus yang sama, u kali v dikurangi integral u aksen v
sehingga U kali V itu X ln X, dan dikurangi integral U aksen V. U aksennya seper X dx, berarti seper X, V nya X dx. Dari sini bisa kita tuliskan X ln X dikurangi integral ini habis, sehingga dx saja ya, 1 dx, dan kita peroleh X ln X dikurangi integral dx itu tidak lain adalah X plus C. Ini adalah hasil yang kita cari. Oke teman-teman, demikian materi yang bisa saya berikan terkait integral parsial. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.